فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يتيمه ويقدر عليه. Berarti nggak perlu jawabannya mahdzuf. Takdirnya adalah apa? Lakana ahabba ilaih dan sebagainya. Karena Abdullah ibnu Amr ibnu As beliau berangan-angan di akhir hayat beliau setelah sangat tua itu. Beliau di akhir hayatnya di mana? Di Mesir. Karena apa? Menyertai ayahnya, kemanapun ayahnya pergi dia ikut. Karena apa? Mentaati perintah Nabi tadi. Beliau berangan-angan, yaitu seandainya dulu dia itu mau mengikuti Nabi SAW untuk mengerjakan amalan yang mungkin untuk senantiasa dikerjakan secara istiqomah dan lestari, dan dia mampu mengerjakan itu, niscaya apa? Itu lebih dia sukai. Sebagaimana di lafaz yang lain, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi SAW. Seandainya dulu saya menerima keringanan dari Nabi, niscaya apa? Itu lebih saya sukai. Enggak menyulitkan saya sekarang ini. Karena ketika beliau tua, terkadang apa? Karena enggak mampu, maka beliau tidak puasa selama sekian hari. Lalu setelah itu beliau qadha, tidak puasanya itu. Padahal ini puasa sunnah saja. Beliau qadha sekian hari. Ditambah dengan puasa yang berikutnya. Karena memang beliau tidak suka untuk apa? Untuk tiba-tiba merubah setelah apa? Ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya itu adalah boleh-boleh saja. Baik. As-salisah yang ketiga, taqdirun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amala bi qudrati sahibih, yaitu penilaian atau perkiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan adalah sesuai dengan kemampuan pelakunya. Lihat apa yang dia mampu, bukan apa yang saya mampu. Walaupun Rasulullah SAW adalah teladan, tapi apa? Untuk penerapan ke orang per orang, lihat kemampuan dia. Fassara Abdullah awalan ala salah satu ayam. Fassara Abdullah, kalau nggak salah gitu ya. Yaitu beliau memberikan ringkasan untuk Abdullah pertama kali adalah 3 hari saja, min kulli syahr, setiap bulannya. Falamma talabal mazid, manakala Abdullah minta tambah, wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi raghbah wal qudrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada dirinya memang ada semangat dan juga ada kemampuan. Qal fasum yauman wa aftir yaumain, puasa sehari dan berbuka 2 hari. Kemudian ternyata tambah lagi. Falamma adhara raghbata fi talabi ziyadah, manakala Abdullah menampakkan semangat atau minat untuk meminta tambahan, arsyadahu ila afdhalis siyam. Rasulullah SAW membimbing dia untuk apa? Puasa yang paling utama. Faqal fasum yauman wa aftir yauman, maka puasalah sehari dan berbuka sehari. Ar-rabi'ah anna akhira haddin lisiyam al-fadil huwa siyamu yaumin wa fitri yaum, yaitu batasan terakhir untuk puasa yang utama adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Tidak ada yang lebih utama lagi setelah itu untuk apa? Puasa-puasa yang sunnah. Wa huwa siyamu Dawud alaihi salam, yaitu puasa Nabi Dawud alaihi salam. Ini menunjukkan apa? Syar'u man qablana syar'un lana idza ukir. Syariat orang terdahulu itu adalah syariat kita juga kalau disetujui. Kalau nggak disetujui nggak boleh. Baik, kenapa? Karena hukum asalnya seluruh syariat Nabi adalah mansukh dengan apa? Syariat Nabi yang terakhir, dan Nabi terakhir syariatnya telah sempurna, nggak perlu cari tambahan penyempurna dan pelengkap dari syariat yang sebelumnya. Al-khamisah karahatu siyamid dahr, yaitu dibencinya puasa dahr, bukan puasa wisol tapi puasa dahr. Setiap hari puasa walaupun malamnya berbuka. Ini makruh. Bahkan apa? Rasulullah membenci. Bahkan apa? La shoma man shomal abad. Oh, ini nanti ada. Li'annahu mukhalafatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fasum wa aftir. Karena puasa jahr itu adalah merupakan penyelisihan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah dan berbukalah. Yaitu apa? Sehari puasa, beberapa hari berbuka barangkali, dan yang semacam itu. Baik. Wal hadis, dan juga menyelisihi hadis la shoma man shomal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Dalam lafaz yang lain, la shoma wala aftar. Dia dinilai tidak puasa dan dinilai tidak berbuka. Puasanya tidak berpahala, ketika berbuka pun tidak berpahala.
Memang ini perkara yang sangat berat. Dohirnya adalah banyak amalan, tapi ternyata Rasulullah nggak ridho. Amalan tidak semata-mata dinilai dari banyaknya, tapi sesuai sunnah atau tidak. Yang keenam, samahatu hadhihi syariah, lapangnya syariat ini, haitsu yukrahu fiha ta'ammuqu wa tanattu, yang mana apa? Di dalam syariat ini dibenci sikap terlampau berdalam-dalam, terlampau memberat-beratkan diri. Wa yutlabu fiha suhulatu wal yusr, dan dicari dari syariat ini adalah apa? Yang dicari adalah kemudahan, kesenangan. Untuk apa? Untuk membuat umat jadi gembira. Enggak membayangkan, oh agama ini sulit ya. Enggak, agama ini mudah. Kerjakan apa yang Anda mampu lakukan. Dari apa? Dari perkara yang wajib. Kalau betul-betul tidak mampu, Allah tidak membebani. Jangan sebenarnya mampu, tapi saya nggak mampu lah. Sholat 5 kali itu berat. Iya, tapi kalau ke tanah lapang, kalau berjam-jam main bola, kuat. Ini aneh. Banyak sebagian orang yang saya nggak mampu lah sholat 5 kali, ini terlalu berat untuk saya. Tapi apa? Untuk tinju 12 rondo mampu dia. Ini nggak betul. Menunjukkan apa? Bukan dia tidak mampu, cuma apa? Semangatnya tidak ada. Li'anau ansyatu 'alal amal wa adwamu 'alaih. Karena apa? Amalan-amalan yang ringan ini lebih menyebabkan kita semangat untuk mengerjakannya daripada kita langsung sholat qiyamul lail 11 rakaat lalu sekian hari cuti. Lebih baik apa? Setiap malam 2 atau 3 atau 1, tapi setiap hari boleh dikerjakan dengan gembira, dengan bahagia dan dengan kerinduan, itu lebih baik. Wa adwamu 'alaih, dan lebih apa? Lebih kekal, lebih konsisten untuk mengerjakannya, itu lebih baik. Ayo, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Dapatkan Abdullah bin As dan Usamah bin Zaid ketika perang Uhud. Kalau untuk Abdullah bin Amr bin As, kalau nggak salah diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ada di Sahih Musnad itu, yaitu ketika selesai perang Siffin, tapi bukan betul-betul selesai, tapi ada fase-fase mereka rehat, maka ada satu orang masuk menemui Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berbangga-bangga, saya berjaya membunuh Ammar bin Yasir. Maka